Salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Bambang Setiawan dalam Sang Guru Bambang Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan sharing praktik baik atau best practice. Sesungguhnya best practice atau praktek baik itu bukan sesuatu yang baru dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kegiatan pembelajaran ini sudah sering dilakukan, di mana dari setiap hasil pembelajaran, terkadang kita melihat ada hal-hal baik atau hal-hal positif yang bisa kita bagikan pada teman-teman kita selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Berbagai praktek baik pada dasarnya memiliki beberapa prinsip. Prinsip ini tentunya prinsip yang akan menunjang ketercapaian hasil pengimbasan dari berbagai praktek baik tersebut. Prinsip tersebut meliputi yang pertama, tidak harus sempurna. Jadi apa yang harus dibagikan, kita tidak menunggu harus sempurna. Biarlah waktu dan kesempatan berbagi itulah yang akan menyempurnakan produk-produk pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, prinsipnya dalam melaksanakan praktek baik, harus diperkuat dengan bentuk aksi nyata. Artinya tidak hanya berdasarkan opini ataupun teori-teori saja, namun lebih berdampak atau terlihat langsung pada kegiatan-kegiatan real yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, dilakukan tidak mesti harus pada hal-hal yang wah, yang megah, yang besar, namun bisa kita lakukan dari mulai hal-hal yang terkecil. Karena dari hal-hal terkecil inilah terkadang praktek baik itu akan terlihat dengan jelas, baik dari sisi pengamatan, dari sisi hasil, maupun dari sisi pengimbasannya akan jauh lebih mudah dilaksanakan. Prinsip selanjutnya, agar lebih berdampak pada hal yang luas, maka perlu dilakukan sebuah kolaborasi, baik itu dilakukan dalam sebuah komunitas maupun antar individu, antar teman sejawat yang bisa berimbas pada pencapaian hasil ini. Hal ini menunjukkan bahwa praktek baik, jika dilakukan oleh banyak orang, banyak personil, maka imbas atau dampak yang dihasilkan pun akan memiliki skop yang lebih luas. Dan yang terakhir, kita tidak perlu risih dalam melakukan praktek baik dengan ucapan, dengan pandangan, dengan ocehan dari orang-orang yang tidak mendukung kita atau yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Tetaplah fokus pada hal-hal yang mendukung, pada orang-orang yang mensupport kita, dan pada apa yang ingin kita capai. Kegiatan praktek baik ini tentunya oleh seorang guru yang ingin melaksanakan sesuatu sharing berbagi praktek baik ini, maka harus diperkuat dengan tingkat kepercayaan diri yang mapan, inovasi yang tumbuh dari dalam guru, dan sifat kolaboratif, artinya sifat untuk bangun bersama, untuk tumbuh bersama, dan tetap maju untuk bersama. Apa sesungguhnya best practice tersebut? Best practice sebenarnya merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik dengan praktek pembelajaran yang dilakukan oleh guru ataupun kelompok guru. Artinya di sini ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama ada istilah pengalaman terbaik. Kata terbaik menunjukkan sesuatu yang kita lakukan bukan baru dilakukan atau hanya itu yang dilakukan, namun ada variasi-variasi lain yang dilakukan sehingga kita bisa melihat atau mengamati atau menemukan mana dari variasi-variasi tersebut yang menjadikan hal yang terbaik baik pada saat penyajian, dari sisi konten maupun dari sisi produk yang dihasilkan dari best practice tersebut. Kemudian di sini dilakukan terkait dengan praktek pembelajaran. Mengapa dilakukan terkait dengan praktek pembelajaran? Karena sebagai seorang guru, tupoksi utamanya adalah membelajarkan siswanya. Hal kedua terkait dengan apa itu best practice. Best practice bersifat suatu hal yang baru atau hasil rekayasa. Artinya apa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut merupakan sebuah inovasi dan kreativitas, inovasi untuk memunculkan hal yang baru, kreativitas untuk bagaimana menyempurnakan, merekayasa apa yang sudah ada. Nah, hal ini semua akan diperkuat, akan makin mantap lagi jika arsip dokumentasinya terpublikasi. Artinya,
boleh jadi hal baru salah seorang guru yang dilakukan oleh guru ini menjadi sesuatu yang biasa kalau ini sudah terpublikasikan. Namun sesuatu yang belum terpublikasikan, walaupun ini biasa, maka ini bisa dirujuk sebagai satu hal yang baru. Karena bukti fisiknya adalah dokumentasi publiknya. Kemudian, best practice ini umumnya bisa berupa karya ilmiah dan bisa berupa kisah inspiratif. Bagi Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita coba menyimak seperti apa sebuah perspektif sebagai hasil karya ilmiah. Best practice sebagai suatu hasil karya ilmiah ini merujuk pada buku 5 PKP, di mana kerangka penulisannya sudah dirinci pada buku 5 tersebut. Pada halaman 45, Bapak Ibu guru sekalian bisa melihat seperti apa kerangka best practice-nya. Nah, ini lebih kurang kerangkanya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, pembagian bagian-bagian atau komposisi dari kerangka best practice tersebut meliputi bagian awal, terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu kalau ada. Dan yang pastinya dilengkapi dengan tulisan abstrak dari best practice tersebut. Kemudian pada bagian isi dipilah menjadi bab pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Di bab 2 kajian teori atau ada juga yang menyebutnya sebagai kajian pustaka. Di bab ketiganya pembahasan masalah. Tentu ini berkaitan dengan kejelasan ide dan upaya penyelesaian masalah yang didukung dengan data. Jadi sebuah karya ilmiah itu berbasis data, bukan berbasis kata. Dan di bab keempatnya sebagai kesimpulannya. Pada kesimpulan ini tentunya menjawab apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian bagian penunjangnya berisi daftar pustaka dan lampiran. Termasuk di situ adalah dokumentasi kegiatannya. Bapak Ibu sekalian, perspektif sebagai karya ilmiah ini bisa kita gunakan sebagai bahan usulan dupak dalam bentuk publikasi ilmiah. Lebih lanjut, kita akan coba membahas bagaimana perspektif yang berupa kisah inspiratif. Perspektif berupa kisah inspiratif ini disajikan dalam bentuk-bentuk cerita, terdokumentasi, diupayakan ada jejak digitalnya. Tetapi kembali lagi, semua ini harus berorientasi pada tupoksi sebagai seorang guru, yaitu pembelajaran. Nah, untuk perspektif yang berupa kisah inspiratif, jejak digital ini menjadi sebuah artefak atau sebuah prasasti bagi sang guru untuk apa? Untuk menyatakan inilah karya seorang guru. Sehingga ke depannya apa yang menjadi kisah inspiratif ini bisa menjadi rujukan bagi guru-guru lain dalam membelajarkan siswanya di hari-hari kemudian. Dan ini bisa kita lihat bisa diinput pada platform Merdeka Mengajar di kurikulum Merdeka. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada sedikit acuan yang bisa kita gunakan, kerangka berpikir yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah produk dari perspektif atau praktek baik. Demikian yang bisa saya sajikan, Bambang Setiawan, kembali tetap berbagi. Terima kasih.